Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Kita berjumpa lagi di video LGW Recording. Setelah sekian lama kita nggak bahas lagi ya. Dan hari ini kita mau belajar dibenarkan karena tidak benar. Mungkin ya bingung ya maksudnya artinya apa. Ya seperti biasa judul untuk menarik penonton. Tapi untuk mengerti judul dari pelajaran hari ini kita harus belajar dulu. Jadi kata pertama adalah dibenarkan. Dibenarkan artinya supaya benar. Artinya dulunya salah atau tidak benar, ya kan? Yang kita tahu kalau yang benar itu atau just ya bahasa Inggrisnya itu adalah ini. Aku nggak ngomong ayatnya supaya di subtitle itu tetap bahasa Indonesia ya, supaya nggak Inggrisnya kurang bagus. Ayatnya itu ada di ya itu Roma 12 di Roma 7 ayat 12. Roma 7:12 ini dibilang bahwa hukum atau commandment itu adalah dia just atau bisa bilang baik juga, bisa bilang holy juga. Ini kita pakainya ini namanya just ya. Nah, jadi just itu berarti dia tuh hukum, atau kalau kita dibenarkan, kita di-justified, kita itu jadi benar atau seperti hukum ya. Kalau kita seperti hukum berarti kita misalnya hukum itu bilang jangan mencuri, kita nggak mencuri juga dong. Hukum bilang apa itu kita seperti itu, atau kita bisa bilang kita menurut hukum itu, ya kan? Nah, sekarang kita akan lihat selanjutnya ya. Kita akan buka ini ya. Jadi sekarang kita akan buka ayat ini. Ayatnya itu ada di Galatia 2 ayat 16. Oke. Jadi sini bilang di Galatia 2 ayat 16 bilang bahwa mengetahui bahwa manusia itu tidak di-justified melalui apa? Melalui pekerjaan akan hukum. Maksudnya pekerjaan akan hukum apa maksudnya? Maksudnya pekerjaan akan hukum itu adalah melakukan hukum itu, atau kalau tadi bahasa yang tadi itu melakukan apa yang hukum bilang, atau sama seperti hukum, kita sama dengan hukum gitu. Nah, jadi dibilang bahwa kita itu tidak dibenarkan dengan melakukan hukum itu, atau bisa kita bilang menurut perintahnya Tuhan yang benar itu, yang baik itu. Terus kalau enggak baik, terus gimana? Lah, sebelum itu, kalau misalnya kalau kita harus di-justify karena misalnya kalau kita di-justify dengan menurut hukum ya, menurut hukum emang kita bisa ya, bisa lah kan, Tuhan udah suruh. Tapi kan Tuhan nggak suruh itu. Kalau misalnya gini mana dong? Nah, kalau gitu kita harus
kita harus buka ayat ini. Roma Roma 3 ayat 12. Ini bilang bahwa ini di bagian sini, bahwa tidak ada yang melakukan hukum. Lah, hukum itu nggak ada tulisan hukum. Ini good. Yang good tadi apa nih? Nah, ini good ya. Oke. Oh, supaya lebih bagus kita kasih ini aja, highlight. Oke, boleh. Kasih warna apa? Warna oranye aja. Oranye. Oke, warna oranye. Lupa dia ada. Control Shift O. Oke, oranye. Nah, dan di sini dibilang no, nggak ada satupun. Loh, kok dibilang nggak ada satupun? Akan di apa itu ayatnya? Roma 3 ayat 23 ya. Roma 3 ayat 23 situ bilang bahwa semua orang, semua yang di bumi ini itu adalah itu berdosa, dan semuanya itu nggak baik kan. Sini tuh kan nggak bagus ya, kita cepetin aja, pokoknya semua itu nggak baik. Nah, nggak ada satupun yang baik, yang baik itu nggak ada satupun. Loh, itu kan nggak bisa ya. Ya udah benar berarti tadi benar kalau di Galatia 2 ayat 16 itu dibilang bahwa enggak ini bukan di justified dengan hukum, dengan menurut hukum ini. Jadi ini benar lah ya. Karena kalau kita harus menurut hukum, harus melakukan yang baik itu, nah kita kan nggak bisa. Terus sekarang gimana dong? Waduh, kita juga tahu bahwa dalam kita nggak ada yang baik. Terus gimana? Itu ayatnya di mana tadi itu? Bahwa dalam saya nggak ada baik. Oh ya, boleh deh kita tambahin di sini. Ayatnya itu di Roma 7 ayat 18. Nah, Roma 7 ayat 18 di situ baru dibilang, aku tahu, Paulus tahu bahwa di dalam aku ya, itu tidak ada yang baik. Yang baik itu nggak ada dalam aku, nggak ada. Good itu I find not, nggak ada yang baik dalam aku. Jadi ini kita semakin dikasih tahu bahwa nggak bisa, kita nggak bisa menurut hukum, sama sekali nggak bisa, sama sekali memang nggak bisa. Seluruh dunia nggak ada yang bisa, nggak ada satupun yang bisa. Terus kita kayak nggak ada harapan. Oke, kita belum selesai baca Galatia 2 ayat 16. Oke, mari kita lanjutin ya. Tetapi, oke siap, kasih tetapi. Oke, kita dikasih kata tetapi ya. Kasih tetapi. Nah, tetapi apa nih? Tetapi itu artinya apa? Bahwa ini adalah kata selanjutnya, ini adalah kata di setelahnya ini adalah jawaban atau bagaimana kita bisa di-justified. Gimana cara kita justified ya? Karena kita kan mau benarkan. Sekarang jawabannya di sini. Melalui apa? Kalau bukan melalui
kalau bukan melalui ini, kalau bukan melalui sebenarnya itu pasti itu. Oke, jadi kalau nah ini kalau by di sini kan kalau bukan melalui menurut hukum, tetapi nih melalui sekarang melalui apa dong? Melalui imannya Tuhan Yesus. Loh. Kok imannya Tuhan Yesus jadinya? Bukannya kita yang harusnya beriman. Jadi iman. Oke, mari kita cari tahu kenapa jawabannya imannya Tuhan Yesus. Terus kita ngapain dong? Kita diem aja. Kita tinggal melakukan dosa aja nih. Tuhan Yesus yang udah ngasih kita darahnya dia, terus kita jadi hapus dosanya kita, lalu kita tinggal Tuhan Yesus itu beriman, terus jadi kita selamat gitu. Kita nggak usah apa-apa. Kita tunggu dulu. Oke. Bahkan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus atau percaya dalam Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Artinya ini dengan kita tuh diselamatkan itu bukan karena imannya kita atau percayanya kita ya. Itu tulisannya percaya bukan iman. Oh ya, kita sama ya, itu ya, iman dengan percaya itu sama. Saya buka di 11 ayat 6. Oh, di sini jadi ini bahwa percaya itu sama dengan dengan iman. Nah gitu. Berarti ini bukan karena imannya kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang membuat kita dibenarkan, tapi iman Tuhan Yesus kepada siapa? Ya tentu saja yang di atasnya dia dong. Di atasnya Tuhan Yesus siapa? Ya Bapaknya. Ya Bapa sendiri kan tuh di atasnya dia. Siapa lagi? Ya pasti masa dia percaya kepada kita yang jadi dia beriman atau mengharapkan yang belum kelihatan, yang belum terjadi itu kepada Bapaknya sendiri. Nah, jadi itu ya. Dan saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita dapat di-justify, dibenarkan dengan imannya Tuhan Yesus. Imannya Tuhan Yesus. Oke, jadi imannya Tuhan Yesus ya menyelamatkan kita. Dan bukan apa, ditekanin lagi. Dan bukan melalui pekerjaan akan hukum. Oke. Jadi sekarang kita udah tahu bahwa kita di-justified itu bukan karena pekerjaan akan hukum atau menurut hukum, tapi kita di-justified itu karena apa? Karena bisa dibilang kita percaya pada Tuhan Yesus, dan yang pasti itu karena imannya Tuhan Yesus yang ngebuat kita jadi bisa dibenarkan seperti itu. Yang membuat kita dibenarkan itu adalah iman Tuhan Yesus, bukan kita sendiri. Makanya itu kita tinggal percaya aja sama Tuhan Yesus, dan kita pilih untuk mau percaya kepada dia supaya kita bisa melakukan itu kan. Tapi ingat,
ada satu kata yang penting selain percaya, karena kita tidak boleh percaya aja terus udahlah gitu kan. Tapi ingat ayat ini, kalau kita udah percaya kepada Tuhan ya, bahwa ini ayatnya tuh Oke, kita cari dulu ya. Oke, jadi ayat ini bisa dipakai juga ya, yaitu ayat James. Jadi kalau cari word itu banyak, kalau di search maksudnya. Tapi ini aku pakai aja James 2 ayat 26 bilang, seperti tubuh tanpa spirit, tanpa rohnya itu nggak matian atau mati ya. Jadi kalau tubuh nggak ada rohnya ya mati. Itu sama juga seperti faith itu tanpa pekerjaan. Loh, berarti katanya nggak perlu pekerjaan kok. Tuh kesannya tadi nggak usah perlu pekerjaan akan hukum, tapi ini bilang kita harus ada yang kita lakukan atau ada worknya kita dulu supaya kita bisa ya pakai iman. Itu kan iman nggak bisa pakai work, nggak bisa harus ditambahkan dengan works. Dan itu kalau nggak pakai works itu sama dengan kematian juga lah. Mana itu? Di sini bilang dengan pekerjaan akan hukum, nggak ada satu daging pun akan di justify, akan dibenarkan. Loh, apa bingung lagi kita nih, maksudnya gimana nih? Waduh, aku juga bingung. Enggak lah. Oke. Nah, habis itu kita harus tahu kenapa ini pekerjaan apa dong. Oke, pertama kita tahu bahwa worknya kita itu harus apa? Ayo, worksnya ada banyak nih, ada lebih dari satu kan, ada works, ada S-nya. Oke, works. Yang pertama adalah ini, believe atau percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan dulu, itu yang pertama. Karena kelihatan nggak? Nah, kita harus percaya dulu nih. Kita pasti harus believe. I believe in Christ. Oke, sekarang kita akan bikin lagi. Ini kita harus gimana nih? Kita untuk ini pekerjaan apa maksudnya ini? Tapi setelah melihat waktunya, kita jangan sampai lebih dari 20 menit. Kita berhenti di sini dulu, karena di part selanjutnya dari seri ini kita akan kita akan cari tahu apa yang kita harus lakukan setelah ini. Kita lakukan apa ya? Tapi di hari ini pokoknya kita udah tahu ya. Maksudnya dibenarkan karena tidak benar itu gimana maksudnya? Ya karena kita dibenarkan bukan karena kita yang benar, tapi karena Tuhan Yesus yang beriman gitu, yang benar. Lagi kan Tuhan Yesus tuh dia menurut sampai dia mati kan. Ya itulah. Jadi kita udah ngerti dari judul ini. Kalau belum ngerti bisa pertanyaan tulis di kolom komentar, oke? Tapi menurutku itu udah jelas sih. Oke, jadi besok kita akan cari tahu apa pekerjaan kita. Tapi
kita sudah tahu bahwa kita harus beriman atau kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dulu untuk kita bisa dibenarkan. Tapi itu ada lebih dari satu, ada S di sini, S batu kan. Nah, ada S di sini, jadi kita akan cari tahu apa itu ya di video selanjutnya. Oke, kalau videonya udah ada bisa nonton langsung ini dicari aja di channelnya dan ada serinya. Seri dimana ini serinya nanti akan judulnya seri apalah nggak tahu, aku juga lagi mikirin nanti ya, pokoknya itulah ya. Oke, tadi aku udah pause dan aku mikirin bahwa judulnya akan dibenarkan karena iman. Iya, kayak terus dibenarkan iman. Atau nanti karena ada bahasa Inggrisnya ya, justified by faith gitu ya. Oke, terima kasih semuanya telah menonton video channel ini, dan teruslah passion bersama-sama dengan orang yang kalian percaya dan bisa reason pribadi atau belajar sendiri bersama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus dan Pak Tukuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.